Halo semua, kalian sudah tahu belum mengenai bantuan langsung tunai dana desa yang akhir-akhir ini sering dibicarakan? Nah, jika kalian belum memahaminya, kami, kelompok KKM 461, akan membantu dalam memahami mengenai bantuan langsung tunai dana desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa. Sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang penggunaan dana desa terkait dengan COVID-19. Yang pertama, digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai bencana non-alam yang terjadi akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang menimpa masyarakat dalam skala besar. Penanganan pandemi COVID-19 berupa BLT Dana Desa ini diberikan kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, digunakan sebagai jaring pengaman sosial di desa. Jaring pengaman sosial di desa ini berupa BLT desa yang diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang BLT Dana Desa. Menurut PMK nomor 40 tahun 2020, BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Besaran BLT Dana Desa yang diberikan kepada penerima manfaat juga sudah diatur oleh pemerintah. Nilai BLT Dana Desa yaitu sebesar Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang diberikan selama 3 bulan dan sebesar Rp300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. Walaupun BLT Dana Desa memberikan tambahan penghasilan bagi para penerimanya, namun BLT Dana Desa tidak dipungut pajak sepeser pun loh. Pemerintah juga telah menentukan siapa saja yang menjadi target penerima BLT Dana Desa. Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang terdampak COVID-19 yang berdomisili di desa bersangkutan. Yang kedua, tidak termasuk penerima program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako, dan kartu prakerja. Yang ketiga, keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaannya. Yang keempat, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis atau menahun. Yang kelima, memiliki KTP dan KK atau alamat domisili lengkap. Dan yang keenam, dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos atau dapat diusulkan melalui musyawarah desa. Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdapat beberapa kriteria keluarga miskin. Yang pertama, luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, lantai terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murah. Yang ketiga, penerangan tanpa listrik. Yang keempat, hanya 1 setel pakaian setahun. Yang kelima, makan 1-2 kali sehari. Yang keenam, BAB tanpa fasilitas atau bersama dengan orang lain. Yang ketujuh, dinding terbuat dari bambu atau rumbia atau kayu murah atau tembok tanpa plester. Yang kedelapan, air minum dari sumur atau sungai atau air hujan. Yang kesembilan, bahan bakar masih berupa kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Yang kesepuluh, konsumsi daging atau susu atau ayam hanya 1 kali dalam 1 minggu. Yang kesebelas, pendidikan dalam KK yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Yang ke-12, tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik. Yang ke-13, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal seharga Rp500.000. Dan yang terakhir, sumber penghasilan petani berlahan kurang dari 500 meter persegi, buruh tani, buruh nelayan,
buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain yang berupah kurang dari Rp600.000 per bulan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana mekanisme pemberian BLT dana desa. Tahapan pemberian BLT dana desa. Yang pertama, melakukan penyesuaian terhadap dokumen penganggaran BLT dana desa. Penyesuaian dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Tahapan yang kedua adalah pembentukan relawan desa penanganan COVID-19. Relawan desa dibentuk oleh kepala desa. Relawan desa bertugas untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT dana desa, yang mana relawan tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, dan mitra. Yang ketiga adalah pendataan dan penetapan calon penerima BLT dana desa, yang mana di dalamnya terdapat beberapa proses yang harus dilewati. Pertama-tama, perangkat desa menyiapkan data masyarakat desa. Pendataan tersebut dilakukan dengan basis pendataan di tingkat rukun tetangga atau RT atau rukun warga atau RW. Kemudian, relawan desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Hasil dari verifikasi dan pendataan disampaikan oleh relawan desa kepada kepala desa. Selanjutnya, penetapan dokumen penerima BLT dana desa dilakukan melalui musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil. Dokumen hasil pendataan penerima BLT dana desa dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk disahkan. Kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT dana desa yang dituangkan dalam berita acara. Program BLT dana desa dapat dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal diterima kecamatan. Tahapan yang keempat, penyaluran BLT dana desa. Dalam penyaluran BLT dana desa, tidak ada batasan maksimal anggaran dalam APBDes sehingga dianggarkan sesuai dengan kebutuhan bantuan langsung tunai dana desa di desa yang bersangkutan. Jangka waktu penyaluran adalah 6 bulan dan paling cepat dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dapat dilaksanakan secara tunai maupun non-tunai dengan kepala desa sebagai penanggung jawab penyaluran BLT dana desa. Besaran manfaat yang diterima dari BLT dana desa adalah Rp600.000 per keluarga pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga dan Rp300.000 per keluarga pada bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Rentang waktu penyaluran paling cepat adalah 2 minggu. Sanksi-sanksi dalam penyaluran BLT dana desa. Sanksi-sanksi berikut ini diberikan terhadap desa yang tidak menganggarkan BLT dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Bagi desa dapat diberikan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap ketiga tahun anggaran berjalan. Sedangkan bagi desa mandiri dapat diberikan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap kedua dana desa tahun anggaran berjalan. Sanksi bagi desa dapat dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria sesuai yang telah ditentukan. Sekian video mengenai bantuan langsung tunai dana desa.
Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Video ini dibuat oleh kelompok KKM 461 dengan anggota Alvina Nurfauziatinisa, Edelweiss Riri Surya Palupi, Elsavan Febi Cantika Adi, Erica Novitasari, Erika Merliana Dewi, Filipus Perdana Putra Santosa, Novitasari Putri Ramadhani, Wangsit Sindu Alam, dan Zuhrotul Vita Trihidayati. Di bawah bimbingan Bapak Budi Mulyana, SEMSI.